Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hasnah Yulianti. Saya mahasiswa S1 Administrasi Pendidikan offering B9 dari Universitas Negeri Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif dalam kehumasan pendidikan. Langsung saja simak videonya. Yang pertama, pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, berasal dari kata communicatio atau dari kata komunis yang berarti sama atau sama maknanya. Dengan kata lain, komunikasi memberi pengertian bersama dengan maksud mengubah pikiran, sikap, perilaku penerima, dan melakukan yang diinginkan oleh komunikator. Selanjutnya, pengertian komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Komunikasi antara sekolah dan masyarakat adalah penyampaian pesan atau informasi baik dari sekolah kepada masyarakat maupun masyarakat ke sekolah untuk menjalin hubungan harmonis dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi antara sekolah dan masyarakat sama-sama memiliki persepsi, respons, dan tujuan yang sama. Komunikasi tersebut dapat mempererat kerjasama antara kedua belah pihak dan dapat menjalin hubungan harmonis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dalam komunikasi efektif tentunya ada komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, komponen-komponen tersebut terdiri dari yang pertama, pengirim atau sender, yakni pihak yang mengirim pesan. Yang kedua, pesan atau message merupakan gagasan atau ide yang disampaikan pengirim pesan kepada penerima pesan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, penerima atau receiver, yakni pihak penerima pesan. Yang keempat, media, yakni sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesan kepada sasaran yang dituju. Yang kelima, pengkodean atau encoding, yakni proses untuk menjabarkan pesan ke dalam simbol yang dapat berupa kata lisan maupun tulisan, isyarat, dan lainnya ke dalam media. Yang keenam, penerjemah atau decoding, yakni proses yang dilakukan oleh penerima pesan untuk menerjemahkan arti simbol yang dikirim sender. Yang ketujuh, tanggapan atau respon, yakni bagian dari reaksi penerima setelah menerima pesan. Yang kedelapan, umpan balik atau feedback, yakni reaksi yang dikomunikasikan kembali pada pengirim pesan. Dan yang terakhir, gangguan atau noise, yakni gangguan yang tak terduga selama proses komunikasi yang dapat mengakibatkan penerima pesan memperoleh pesan yang berbeda dari yang dikirimkan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Komunikasi adalah kunci yang dapat membangun tim yang kuat dan mendorong kinerja yang lebih baik. Tujuan hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat adalah yang pertama, mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap program-program pendidikan maupun yang tengah berjalan atau yang akan berlangsung. Yang kedua, menjelaskan kepada masyarakat tujuan program-program yang diselenggarakan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang telah ada dengan masyarakat. Komunikasi efektif dalam kaitannya dengan hubungan sekolah dan masyarakat memiliki manfaat, yaitu yang pertama, membangun tim. Dalam komunikasi efektif membutuhkan seorang pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada setiap individu. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman, sehingga dengan komunikasi yang diatur, banyak kesalahpahaman dan miskomunikasi yang dapat diselesaikan secara damai. Membangun hubungan kerjasama antara sekolah dan pihak masyarakat, sehingga dengan adanya komunikasi yang berjalan baik satu sama lain, sekolah dan masyarakat dapat saling bekerja sama. Selanjutnya, model dan jenis-jenis komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, model komunikasi linier. Model linier berasumsi bahwa seseorang hanyalah pengirim atau penerima. Tentu saja hal ini merupakan pandangan yang sangat sempit terhadap partisipan-partisipan dalam proses komunikasi. Yang kedua, model interaksional. Model interaksional menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Dalam model ini, orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain.
Selanjutnya, jenis komunikasi dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam jalur organisasi yang formal yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, komunikasi non-formal adalah komunikasi yang dilakukan di luar jalur formal secara fungsional. Yang ketiga, komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan karena terjadinya kontak hubungan antar manusia lebih dominan yang terkait dengan aspek-aspek kejiwaan lebih sensitif dan sentimental. Yang keempat, komunikasi teknis adalah komunikasi yang bersifat teknis yang dapat dipahami oleh tenaga kerja tertentu. Yang kelima, komunikasi prosedural. Komunikasi ini lebih dekat dengan komunikasi formal. Selanjutnya, pentingnya komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Komunikasi merupakan hal yang dapat terjadi di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Lewat komunikasi, manusia saling berinteraksi demi tujuan-tujuan tertentu. Hal tersebut juga berlaku di dalam dunia pendidikan, bahwa sekolah dan masyarakat penting untuk saling berinteraksi guna meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah berusaha untuk membangun dan meningkatkan komunikasi efektif dengan pihak masyarakat. Apabila respon masyarakat sesuai dengan harapan sekolah, dan begitu pula sebaliknya respon sekolah sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, hal tersebut berarti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak adalah efektif. Nah, selanjutnya proses komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada tahap ideasi atau ideation, yaitu tahap proses penciptaan gagasan, pesan, atau informasi. Yang kedua, tahap penyajian atau encoding, yaitu proses penyusunan gagasan atau pesan menjadi suatu bentuk simbol, lambang, sandi yang akan dikirimkan. Yang ketiga, tahap pengiriman atau transmitting, merupakan kegiatan penyampaian pesan atau informasi yang terjadi di antara peserta komunikasi. Yang keempat, tahap penerimaan atau receiving, yakni proses penerimaan atau pengumpulan pesan yang terjadi pada para peserta komunikasi. Yang kelima, tahap penafsiran atau decoding, yakni usaha pemberian arti terhadap informasi atau pesan di antara pesan komunikasi. Yang keenam, tahap respons atau pemberian tanggapan, merupakan tindak lanjut dari penafsiran yang telah dilakukan, yakni pemberian reaksi terhadap pesan yang telah disampaikan. Yang ketujuh, tahap balikan atau feedback. Tahap ini berlangsung seiring dengan tahap-tahap komunikasi lainnya, yang berupa gejala atau fenomena yang dapat dijadikan petunjuk keberhasilan atau kegagalan suatu proses komunikasi. Jadi pengertian feedback ini harus dibedakan dengan hasil atau respon. Dan yang terakhir, hambatan komunikasi efektif dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, status sosial atau status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, masalah semantik atau semantik problem. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Yang ketiga, distorsi persepsi atau perceptual distortion. Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Yang keempat, perbedaan budaya atau kultur difference. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Yang kelima, gangguan fisik atau physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Yang keenam, gangguan saluran komunikasi atau poor choice of communication channels adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Dan yang terakhir, tidak ada umpan balik atau respon atau nothing feedback. Hambatan tersebut adalah ketika seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak ada respon dan tanggapan dari receiver. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih.